Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Cynthia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget kalian udah tanya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk subscribe sekarang ya. Dan kita langsung ke videonya aja. Nah, jadi gini guys. Berdasarkan video yang udah gue buat sekitar minggu lalu ya, terkait dengan Om Oki atau Om Solimar yang migrasi ke Kingdom 1930 dan klarifikasi konsil dari Kingdom 1945. Jadi total ada 3 video. Dan banyak sekali yang bertanya, sampai kemarin ini masih ada komen yang masuk mengenai begini. Dia bilang, saya tunggu klarifikasi Solimar, cukup aja telepon Bang Atang Cobra. Berani nggak? Gitu ya. Jadi gue merasa I need to make this video. Sebenarnya kayak everything's fine dan semuanya udah apa ya namanya? Semuanya udah tenang banget gitu di Kingdom 1945 dan memang semuanya lagi fokus untuk up-power dan siap-siap KVK gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai kemarin itu udah berarti sekitar 1 minggu videonya di-up dan masih ada yang ini secara nggak langsung nantang gitu ya. Seakan-akan gua nggak berani untuk minta klarifikasi dari Om Solimar. Wah, itu salah besar gitu. Kenapa? Karena pada saat kita buka kalender ya guys. Hari ini tuh tanggal 25 Agustus ya, ini hari Selasa. Dan seingat gue itu wawancara Om Tanke itu di tanggal 5. Jadi di tanggal 9 itu Solimar kirim email untuk migrasi ya. Kalau gua nggak salah itu dia tanggal 10 atau tanggal 11-nya itu migrasi. Tanggal 12 gue bikin video pertanyaan kenapa Solimar migrasi, dan which is itu sebenarnya adalah 100% based on my opinion and perception gitu ya. As player, memang di Kingdom 1945 gue memang player newbie karena memang kan start dari nol. Tapi di Kingdom lain itu gue salah satu konsil gitu ya. Jadi memang ada beberapa pendapat menurut mereka, menurut banyak orang seakan-akan gue memihak. Padahal itu based on my experience di Kingdom lain, yang dimana tuh kita juga pasti ada masalah gitu kan. Dan komentarnya itu ya pure based on yang gue tahu dan pengalaman gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang memihak gitu ya, kayak aneh aja gitu kan. Terus di tanggal 12 kan gue bikin videonya kalau nggak salah, terus tanggal 13 itu upload. Nah terus di tanggal 14 itu gue disuruh untuk wawancara Om Tanke, dikasih permission dan gue janjian langsung di hari Sabtunya tanggal 15. Oh enggak, jadi gue disuruh dikasih permissionnya tuh hari Sabtu tanggal 15 itu sekitar jam 12 siang kalau nggak salah. Dan gue langsung on the spot chat Om Tanke dan bikin janji, dan langsung sorenya janjian gitu ya sekitar jam 7. Karena gue pikir ini harus cepet kerjain kayak gitu ya. Dan gue bukan orang yang kalau ada hal penting dan lelet-lelet gitu, itu bukan tipe gue banget. Dan gue kelarin itu tayang video klarifikasi pertama tuh Minggu pagi jam 7 pagi. Itu gue lembur dan kejar tayang dan lembur. Pokoknya itu harus segera upload. Dan video part 2-nya itu gue upload di setengah 1 pagi di hari Selasa, jadi tanggal 17. Kayak gitu. Jadi jadi tanggal hari Sabtu interview, hari Minggu, hari Senin udah muncul gitu ya videonya gitu kan. Dan di tanggal 17 Agustus itu kan gue baca-baca ya, maksudnya input yang masuk dari video klarifikasi tersebut. Dan banyak sekali yang ngomong kayak begini ya kan. Nih gue udah mencari ininya ya, kayak klarifikasi dari konsil sudah. Next, klarifikasi dari Solimarnya Ci. Jadi sesuai dengan quote-nya Tanke, kebenaran dari dua sisi konsil dan sisi Solimar. Terus ada lagi, ada aja konsil segala. Solimar orang Indo atau luar ya Ci.
ya Kak gitu kan. Banyak banget yang nanya kayak Solimar Indo juga apa gimana gitu kan. Terus ini juga masih ada yang nanya Solimar itu Indo, tapi kok katanya bule, foto-fotonya bule, chatnya juga bahasa Inggris. Terus kayak buat klarifikasi dari pihak Solimar juga, jadi nggak klarifikasi cuma dari satu pihak aja, biar penikmat drama yang ambil kesimpulan sendiri. Dia bilang ditunggu video klarifikasi dari kubu Solimar. Terus ada lagi klarifikasi Om Solimarnya lagi dong, bagaimana tanggapan dia mencari kebenaran, bukan hanya satu pihak yang cerita, pihak lain juga harus cerita bagaimana permasalahannya biar member KD bisa berpendapat mana yang salah, mana yang benar. Ada lagi, menurut saya tidak adil kalau nggak didengerin suara dari Solimar juga. Ini baru klarifikasi dari satu sisi, ditunggu klarifikasi dari Solimar atau Om Oki biar ketemu titik terangnya. Oke. C, kapan telepon dari kudu Solimar? Bener itu kata Om Tanke, lihat dari dua sisi, klarifikasi dari dua sisi, ditunggu C kudu berikutnya, mungkin video berikutnya gitu ya. Terus ada lagi, semoga Solimar bisa ikut klarifikasi. Terus saran saya panggil Om Solimar untuk verifikasi juga, agar kita sebagai pendengar bisa mendengarkan dari dua sisi. Kalau seperti ini saya hanya mendengar pembelaan dia saja, tidak ada dia mengakui kesalahan dan sebagainya. Oke. Kenyataannya guys, gua tuh upload video klarifikasi kedua itu kan sebenarnya hari Senin tengah malam tuh ya. Dan di tanggal 17-nya itu gue udah minta sama Goodman, Bang minta nomornya Om Oki ya kan via Discord. Oke ya kan, dikirimin nih ya. Tanggal 17 Agustus ya, dikirimin nomornya sama si Om Goodman. Gue langsung chat on the spot. Nah, tuh siang ya jam 14.56. Halo Om Oki, saya Cynthia dari Fancy Channel. Terus gue udah lihat di read, terus gue chat lagi ya kan. Sorry Om, sebelumnya saya dapat banyak permintaan untuk menghubungi Om Oki terkait video yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Apakah Om Oki bersedia? Maaf mengganggu. Ya kita kan punya etika ya, jadi kita kita perkenalkan dan kita sampaikan maksud dan tujuannya. Terus dibalas, halo sorry baru balas, video yang mana ya? Terus gue kirimin video yang ini, klarifikasi konsil. Ada total 3 video kan ya. Ini Om, jadi banyak yang request klarifikasi dari sudut pandang Om Oki karena sudah ada klarifikasi dari Om Tanke kalau Om Oki berkenan. Terus dia bilang saya lihat dulu ya. Ya Om, gue kasih linknya 3 video. Setelah saya lihat pembahasannya bias ya, kalaupun saya klarifikasi rasanya tidak akan membuat banyak orang paham karena sudah bias. Bias bagaimana ya Om? Kalau yang video mengapa Om migrasi itu kan murni komentar saya. Sudah ada panjangan subjektif terhadap apa yang terjadi masalah 45. Saya bilang, terus kemarin dikontak untuk wawancara konsil. Terus dari itu banyak yang minta untuk wawancara Om Oki. Tapi kalau Om Oki tidak berkenan, saya juga tidak memaksa. Terus, iya di situ sudah subjektif. Saya nggak tahu ini wawancaranya akan seperti apa kontennya. Paling saya hanya bahas 2 Om. Email yang beredar dari Bang Cipit, satu lagi, dan beberapa poin di WhatsApp yang dibahas Om Tanke. Main poinnya itu 2. Jadi, yang dibahas dari Om Cipit itu adalah dari di video yang mengapa Solimar migrasi, dan yang kedua itu kan memang pokok bahasan dari Om Tanke terkait dengan yang Om Solimar tulis. Terus dia bilang, poin WhatsApp itu dari siapa yang munculnya? Om Tanke, maksud saya dia dapat dari siapa ya? Dari grup konsil WA. Terus saya kirimin, punya isi full WA-nya boleh saya tahu? Saya kirimin semuanya, total ada 3 biji kan videonya, fotonya. Oh oke, betul itu dari saya. Berarti apa yang Om Tanke bahas kemarin itu memang Om Solimar sendiri mengakui, oh oke betul itu dari saya. Nah terus, ya makanya itu yang dibahas konsil. Jika Om ada hal-hal yang mau dibahas juga boleh diajukan. Kemarin yang dibahas konsil kan poinnya ini, sejarah konsil, chatnya Om Solimar, yang 3 foto itu, terus King was arogan, terus tim pemberontak, sama visi misi. Oke, menurut Cynthia ada poin krusial yang masih harus diklarifikasi ya, yang sekiranya teman-teman perlu tahu. Kalau saya sih kan hanya perantara ya Om. Om ada permintaan untuk membahas poin tambahan. Jika apa yang Om mau sampaikan juga bisa disampaikan. Nah, paling kalau saya rangkum, kalau saya mau wawancara, pertanyaannya seperti ini nih. Chat Om Oki di konsil, alasan migrasi email Cipit,
mengapa di chat ditulis mendukung Kingdom 1945 tapi akhirnya tetap migrasi? Itu kan seperti pertanyaannya Om Tanke ya kan. Yang keempat, King was arrogant. Yang kelima, visi misi aliansi di 1930 ke depan. Sekiranya poin yang saya tanya hanya ini, kalau Om ada mau ditambahkan. Terus nggak ada pertanyaan, nggak ada balasan. Dan karena kalian lihat kan tadi kayak banyak banget yang minta untuk klarifikasi dari Om Solimar. Terus tanggal 19-nya malam, gue ada chat lagi, malam Om Oki, jadi bagaimana terkait wawancara untuk klarifikasinya, apakah bersedia diwawancara? Terus nggak dibalas sampai hari ini. Jadi ini gue screenshot per hari ini tanggal 25 Agustus guys. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, yang paling ini tuh kayak yang komen kemarin nantangin gitu loh, kayak lu berani nggak gitu untuk telepon gitu. Gue berani karena gue sudah chat gitu kan, dan gue langsung mau dengar dari Om Solimar sendiri gitu loh. Kalau bisa sih bukan perwakilan ya, karena kan konsil yang ada dalam grup konsil itu si Om Solimar ya kan. So dia ketika tulis itu kan dia dengan sadar dia tulis itu. Cuman maksudnya gue saat ini Kingdom, kalau misalnya gue tuh tidak, kalau dibilang memihak ya, memihak itu tergantung gitu ya dari mana. Dan untuk sampai saat ini gue tidak ada masalah pribadi ya, personal problem dengan Om Solimar, we are fine. Dan gue kontak dia juga kan dengan bahasa yang sopan, dan video kemarin pun apapun yang gue up kan selalu dengan bahasa yang masih bisa diterima gitu loh, nggak ada yang kayak ngatain atau nggak menjelekan si ini begini gitu kan enggak gitu kan. Jadi di sini kita harus menghargai Om Solimarnya yang yang mungkin tidak berkenan untuk diwawancara kayak gitu kan, atau mungkin dia mau menggunakan platform lain untuk klarifikasi, itu kan haknya dia gitu loh. Jadi saya sudah melakukan bagian saya, saya sudah saya sudah kontak yang bersangkutan, dan ketika yang bersangkutan tidak bersedia, itu udah di luar kemampuan dan sesuatu yang bisa saya kontrol gitu ya. Jadi di sini gue mau kasih tahu ke kalian, kalau misal kalian masih nungguin gitu kan ya, mana nih klarifikasi dari Om Solimar, jawabannya ya kalian sudah tahu, gue minta klarifikasi dan mungkin beliau tidak bersedia kayak gitu kan, makanya chat gue nggak dibales. Yang penting gue sudah do my part dan do my best gitu ya, dan bukan yang kayak takut gini gitu. Apanya yang takut? Karena gue nggak melakukan kesalahan apa gitu kan. Dan kenapa gue bilang gue tidak punya personal problem gitu ya, karena kemarin ini ada beberapa chat yang masuk ya, komen ya, kayak ada komen kayak gini, emang parah Solimar itu di 1930 aja berulah lagi dia gitu. Terus pokoknya ada beberapa komen ya yang ngebahas soal di 1930 itu lagi ada masalah, dan itu bukan urusan gua. Dan kalau misalnya kalau gue punya personal problem gitu, gue akan cari-cari kesalahannya, tapi saya tidak punya, I don't have gitu. Jadi ya udah sesuai kalau ada yang bertanya, Ci, lu kan baru bahas dari dari sisi konsilnya doang gitu kan. Nah, jadi begini guys, dari beberapa orang yang gue sudah tanya yang mengerti tentang masalah ini dan mengalami masalah ini, yang which is adalah penghuni dari 1945 ya guys, karena mereka yang tahu benar apa yang terjadi. Dan menurut mereka gini, gua itu sudah membahas dari dua sisi. Kok dua sisi ya kan? Kan yang diwawancara baru satu gitu kan. Nah, gua mengerti maksudnya. Tapi di konteks dua sisi di sini adalah video pertama, yang pertanyaan yang gue bikin video kenapa Solimar migrasi. Semua chatnya ya, buktinya itu merupakan pernyataan dari pihak Solimar, ya dong. Itu kan tertulis, gue kan nggak menampilkan sesuatu yang katanya gue dengar dari sini, nggak. Itu tertulis ya kan, makanya berupa screenshot. Gue tidak mau membahas sesuatu yang gue sendiri tidak yakin, dan itu berupa screenshot yang ditulis oleh pihak ANJY atau pihaknya Om Solimar. So itu adalah perwakilan dari apapun yang mereka katakan dari berupa screenshot itu. Dan karena sekitar 1 mingguan ya, dari tanggal 9 itu sampai akhirnya tanggal 16 konsil mau membuka suara gitu ya, karena yang beredar itu
di luaran hanya dari suara pihaknya Om Solimar kayak gitu. Makanya selama 1 minggu itu tuh konsil tidak ada membuat apa-apa, tidak ada pernyataan apa-apa, diem-diem aja gitu. Tapi dia melihat bahwa ini kurang baik ya, karena kan menimbulkan asumsi publik gitu kan, yang dari satu sisi dan dari cuplikan-cuplikan yang beredar aja kayak gitu. That's why mereka merasa perlu untuk membuat klarifikasi, dan kebetulan mungkin kemarin gue udah bikin yang versi dari chat-chatnya tim Solimar. So mereka meminta gue untuk membantu dengan melakukan klarifikasi dari konsil seperti itu guys. Jadi kalau untuk dari sini sebenarnya poinnya adalah satu sama gitu kan. Karena apa yang kalian baca di video kenapa Solimar migrasi itu chatnya tulisan dari mereka semua, bukan yang gue tulis sendiri, bukan gitu. Dan selama ini nggak ada pernyataan email yang keluar dari konsil itu nggak pernah ada gitu. That's why Om Tan K mau menjadi perwakilan resmi dari sana untuk mengklarifikasi itu. Jadi kalau misalnya dibilang belum dari dua sisi, gue sudah tanya dan gue sudah survei, dan menurut mereka ini udah cukup dari dua sisi. Dan ketika gue sudah kontak Om Solimar untuk klarifikasi gitu kan ya, gue sudah bersiap untuk kontak Om Goodman juga untuk interview. Tapi karena Om Solimar tidak bersedia dan kondisi sekarang sangat kondusif dan semua juga saling bahu-membahu dan fokus untuk KVK. So ya gua rasa ini sudah cukup ya, dan kemarin tuh tujuannya adalah udah selesai ya, segitu aja gitu ya. Karena toh juga Om Solimar sudah nyaman di kingdom yang baru ya kan, sudah dengan family yang baru di sini juga nyaman gitu kan. Jadi ya kayak ya udah, semua orang mengambil keputusan ya udah gitu kan, mereka yang jalanin kayak gitu guys. Nah buat kalian yang kasih masukan, thank you sekali. Tapi overall ya ini gue rasa penting sekali karena gue yakin beberapa dari kalian mungkin masih menunggu-nunggu gitu ya, mana nih episode yang sama Om Solimar gitu ya. That's why ini gue akan lampirkan gitu ya. Dan sekian untuk video kali ini, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dah.